aku tersesat nih. Aku lupa jalan ke gereja. Padahal kan bentar lagi sekolah minggu mau dimulai. Loh, Astrid, Loh, Mbak Angel, kamu mau kemana? Kok kayaknya bingung? mau ke gereja nih, tapi aku lupa jalannya. Oh, kamu mau sekolah minggu? Mm-mm. Aku juga mau sekolah minggu. Kalau gitu, sama aku aja. Aku juga mau sekolah minggu. Yuk. Ayo, Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. udah siap sekolah minggu hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita memujikan satu pujian, yaitu Jalan Serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya. Ikuti gerakan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik semuanya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama untuk melakukan sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, berkati pemateri yang akan mengajar kami ya Tuhan. Semoga kami dapat menerima materi itu dengan seksama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik. Wah, hari ini kita senang sekali bisa bertemu dalam sekolah minggu. Kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Tetap semangat kan? Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang ke sekolah minggu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami boleh mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati juga setiap kami yang mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh. Namanya Filipus. Wah, ada yang tahu Filipus itu siapa? Filipus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia juga salah satu orang dari 7 orang yang terpilih untuk memberikan makanan kepada orang miskin, serta menyebarkan firman Tuhan, mengabarkan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Filipus ini pergi dari Yerusalem ke kota-kota dan desa-desa di Samaria yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, dia menyebarkan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, bahkan melakukan mujizat. Tapi suatu hari malaikat Tuhan datang menemui Filipus agar pergi ke Gaza, tapi melalui jalan gurun. Nah, apa yang dilakukan Filipus? Filipus mau mendengarkannya dan mau melakukannya. Ia melakukan perintah Roh Kudus. Kemudian, ia bertemu dengan seorang pejabat Ethiopia yang sedang naik di dalam kereta. Ia dalam perjalanan pulang. Filipus mendekatinya. Ia mendengarkan kata Roh Kudus untuk mendekati kereta itu. Dan ia mendengar bahwa pejabat Ethiopia itu sedang membaca kitab Yesaya dengan keras sekali. Sehingga Filipus pun bertanya, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Kemudian pejabat Ethiopia itu berkata, bagaimana aku mengerti jika tidak ada yang membimbing aku untuk membaca dan untuk mengajari aku supaya aku mengerti? Nah, kemudian pejabat Ethiopia itu mengajak Filipus untuk duduk di sebelahnya, naik kereta itu. Dan Filipus pun mengajari, membimbing pejabat Ethiopia itu. Sehingga pejabat itu mengerti tentang kitab Yesaya. Mulai belajar dari kitab Yesaya, Filipus menceritakan tentang Yesus, bagaimana nubuat Yesaya tentang kedatangan Mesias yaitu Yesus.
Nah, dari situ pejabat Ethiopia menjadi percaya kepada Yesus sehingga ia ingin dibaptiskan. Ketika melihat tempat yang ada airnya, ia mau berhenti dan mau dibaptiskan oleh Filipus. Filipus pun membaptiskan pejabat Ethiopia itu. Tetapi tiba-tiba Filipus menghilang. Wah, kemana ya? Ternyata Roh Kudus memindahkan Filipus ke sebuah tempat lain, yaitu bernama Ashdod. Dan pejabat Ethiopia itu sendirian di tempat itu. Tetapi ia tidak bersedih dan tidak bingung lagi. Mengapa? Ya, karena ia sudah mengerti tentang firman Tuhan. Ia sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan tahu tentang kitab yang telah dia baca. Sehingga ia tidak bimbang dan bingung lagi. Dia penuh dengan sukacita dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Apa yang kita pelajari dari kisah Filipus ini? Teladan apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, teladannya adalah kita mau belajar seperti Filipus yang dapat membimbing orang lain. Apakah kalian bisa membimbing orang lain? Apakah kalian mau? Coba, contohnya seperti apa? Bu Febe kasih contoh ya. Kalau punya saudara, kakak atau adik, atau saudara sepupu yang kesulitan membaca Alkitab atau menghafalkan ayat, kira-kira apa yang kamu lakukan? Misalnya nih, kakak Nalin melihat adik Iren yang kesulitan menghafalkan ayat hafalan waktu sekolah minggu, kira-kira yang kakak Nalin lakukan apa? Membiarkan, menertawakan, atau membantunya? Pasti membantu kan? Ya, membantu supaya adik Iren bisa menghafalkan ayat hafalan. Harus dengan sabar membantunya. Jangan dengan marah-marah, ya. Nah, ada lagi contoh. Kalau kamu melihat temanmu tidak menuruti orang tuanya, waktu dikasih tahu malah membantah. Apa yang kamu lakukan? Ya, menasehati temanmu itu supaya mau menurut kepada orang tua. Dan juga memberi contoh. Kamu juga harus menurut kepada orang tuamu, kepada papa dan mama, supaya temanmu melihat, tidak hanya mendengar nasihat. Ya, memberi contoh yang baik kepada mereka. Itu adalah contoh membimbing orang lain. Nah, semuanya bisa kan melakukan itu? Bukan hanya Bu Febe aja yang sudah besar. Kalian yang masih kecil juga bisa melakukannya. Kita belajar dari Filipus yang mau membimbing orang lain, bahkan orang yang tidak ia kenal. Kita juga belajar dari orang tua kita, bapak ibu guru kita yang selalu sabar dan tekun membimbing kita supaya kita menjadi anak yang pandai, anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya. Kira-kira nih, mama kalian sabar nggak ketika membimbing dan mengajari kalian? Otiel, mama sabar nggak? Biasanya nih ya, kalau waktu sekolah minggu, Otiel jawabnya, mama itu suka marah-marah, Bu Febe. Yang nggak suka marah-marah itu papa. Marah itu tandanya mama sayang sama Otiel. Ya, mama itu dengan sabar membimbing Otiel. Marah itu bukti sayang. Kalau misalnya nggak sayang, Otiel salah, dibiarin aja. Udah, biarin aja. Nggak ngerti ya udah. Nah,
Tapi karena Mama sabar, sayang, dan tekun membimbing Othniel, jadi Othniel dimarahi supaya bisa. Tapi bukan berarti kamu boleh marah-marah loh ya sama adik, sama teman loh ya. Itu tandanya sayang, Bu Febe. Marahnya seperti apa dulu? Ya, oke. Kita mau belajar membimbing orang lain. Membimbing adik, kakak, teman-teman kita dengan sabar dan tekun. Kalau teman kita tidak mengerti-mengerti, harus sabar. Hari ini kita sudah belajar dari Filipus dan orang tua kita. Terus semangat belajar firman Tuhan. Jangan lelah, jangan loyo. Mari sekarang kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan tentang Filipus yang dengan setia taat kepada Tuhan dan dengan sabar membimbing pejabat Ethiopia sehingga mengenal Tuhan Yesus. Kami juga mau membimbing teman-teman kami, saudara kami, supaya mereka juga mengasihi Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami boleh sabar, kami boleh tekun melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami, juga orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka, dan usaha mereka, khususnya ketika mereka menjaga dan mendidik kami, supaya mereka terus diberi kekuatan dan kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu melindungi kami dengan kesehatan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sebelum kembali ke Mbak Angel dan Mbak Astrid, Bu Febe mau menyampaikan pengumuman terlebih dahulu ya. Pengumumannya adalah minggu depan kita akan merayakan 17 Agustus itu hari apa sih? Hari Senin? Ya, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, negara kita ulang tahun loh yang ke-75. Nah, kita mau merayakannya dengan apa ya? Nanti adik-adik di rumah bisa membuat video tentang harapan kalian sebagai anak Indonesia. Contohnya bagaimana? Ya, Febe kasih tahu ya contohnya ya. Febe beri contoh. Contohnya seperti ini. Aku anak Indonesia. Aku ingin pandemi ini segera berakhir sehingga aku bisa bermain dengan teman-teman dengan bebas tanpa rasa takut dan khawatir. Nah, seperti itu. Atau boleh yang lain, terserah sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa ingin belajar lagi di sekolah atau ingin sekolah minggu lagi. Terserah ya, bebas harapan kalian masing-masing. Video itu boleh kalian share ke Bu Febe atau langsung ke grup BJM. Nah, bikin yang bagus. Minggu depan, tanggal 16 Agustus, akan diputarkan di ibadah sekolah minggu kita. Dan nanti yang paling bagus dapat hadiah. Ya, jadi harus ikutan, jangan sampai ketinggalan. Kirimnya paling lambat hari Kamis ya, karena akan diedit oleh tim multimedia untuk dimasukkan ke video ibadah sekolah minggu. Terus semangat ya, jangan lupa ikutan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membaca ayat hafalan. Diambil dari mana, Kak? Dari 1 Korintus 9 ayat 19. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 1 Korintus 9 ayat 19. Nah, adik-adik, ayat ini dihafalkan bersama orang tua ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam sekolah minggu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memuji Tuhan dan telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak yang semakin taat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekolah minggu pagi hari ini sudah selesai. Kita akan berpisah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.